Kenapa tidak bisa digulirkan waktu itu? Itu karena memang tunggakan masih terlalu banyak. Tentunya butuh proses monitoring dan evaluasi, sehingga dana itu juga bisa tepat sasaran. Artinya sebenarnya pelaku usaha ini, mereka sangat-sangat antusias untuk hal ini, tapi perlu pendampingan dan pengawasan. Itu udah puluhan ya, tentunya dengan jenis usaha juga tentunya beda. Ada kios, macam-macam. Tapi harapan kami, biar bagaimanapun saya perlu sampaikan ke masyarakat bahwa ini bukan dana hebat, bukan ya toh, tetapi harus digulirkan ke masyarakat. Karena itu program pemerintah bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan usaha mereka. Karena itu tentunya kami juga koordinasi dengan RT RW. Misalkan saja, ya atau si A ini ada di RT mana, sehingga kita komunikasi terus. Jangan sampai misalkan saja setelah dikasih, ternyata angsurannya misalkan saja terlambat. Ini menjadi soal. Jadi kami selalu komunikasi terus dengan RT. Hanya sekian banyak ya proposal yang masuk di situ. Tetapi karena dana juga tentunya juga terbatas, makanya kita prioritaskan. Ya. Tentunya setelah ini nanti ada tahapan berikut lagi. Mereka harus digulirkan. Usaha memang sudah ada semua, karena biar bagaimanapun setiap kali umpamanya misalkan saja mereka ajukan ya atau pinjaman ini, tetapi kita harus turun ke lokasi lapangan untuk survei apakah memang betul bahwa mereka punya usaha atau tidak. Harus begitu, disurvei. Kalau memang baru mulai, sabar dulu, harus ada usaha. Jadi begini, sebelum dikasih, sebelum dicairkan, itu kerjasama dengan dinas terkait, juga jadi pengurus LTM, turun disurvei, kira-kira, misalkan saja, ada yang usulkan misalkan 10 juta contoh, tetapi kita koordinasi juga dengan tetangga, cek juga dengan tetangga, dengan RT, RW, kira-kira menurut si A, ini layak tidak? Dari tahapan demi tahapan kami telah lalui, dan yang telah kami survei dan reverifikasi itu jumlahnya 80 pelaku usaha. Ya, 80 pelaku usaha, namun yang lolos verifikasi dan reverifikasi yaitu berjumlah 52 pelaku usaha. 52 pelaku usaha ini masing-masing dengan nominal berkisar antara 1 juta sampai 5 juta. Itu kita kondisikan dengan usaha mereka yang mereka tekuni sekarang. Jadi ada kurang lebih 14 unsur pelaku usaha, mungkin salah satu kayak agen minyak tanah, kuliner malam, agen LPG, sembako, gudang beras. Ya. Hal-hal inilah yang kita lebih prioritaskan untuk menunjang akan kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing. Sasaran-sasaran tersebut di Kelurahan TDM ini kita terdiri dari 34 RT. Namun untuk tahapan ini kami sasarannya di 20 RT. Yang nanti ke depan ya, kami akan masuk lagi di RT-RT yang lain. Sasaran kami akan tetap kejar, tiap RT minimal harus ada contoh UMKM yang bagus. Artinya ini bagian dari mengedukasi. Dari 52 pelaku usaha yang tahun 2025 kami gulirkan, itu totalnya 160 juta. Ya. 160 juta, oleh karena itu yang mengajukan DPM itu tanpa bunga, terus angsurannya 18 kali, ya 18 kali. Jadi volume nominal biaya pengajuannya 5 juta ya, 1 juta ya per bulan 84.000. Ya. Jadi sangat membantu. Pengguliran tahun 2024 itu kita gulirkan di 20 pelaku usaha dengan total 205 juta. Dengan proses jalan 1 tahun, luar biasa, tahun ini kami bisa eksekusi 160 juta. Itu artinya secara kasat mata yang kita lihat adalah ada tumbuh. Artinya sebenarnya pelaku usaha ini mereka sangat-sangat antusias untuk hal ini, tapi perlu pendampingan dan pengawasan. Karena dia tanpa bunga dan sangat membantu sekali. Ya. Jadi mungkin indikator pencapaian yang tahun ini saya bisa gulir 160 adalah pengguliran ke-7, 205. Tahun ini saya gulir 160. Artinya pergerakan 205 tahun lalu itu ada 160 uang yang masuk lagi ya.
Jadi itu cermin dari progres kami dalam pengelolaan. Artinya bisa membantu membiayai jajan anak sekolah, uang sekolah. Ya. Jadi pada prinsipnya yang kami bimbing itu dengan UMKM yang ada bisa membantu anak-anak pun kebutuhan. Ya, kayak bisa uang jajan, yang kayak jual sayur ya. Bisa pagi-pagi sudah bisa kasih anak dong jajan 2.000 dari UMKM yang kayak modal 1-2 juta.